Saya pikir menarik sekali ya. Ya grisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sodaqah. Ya tidaklah seorang muslim dia menanam pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu. Sebenarnya dia kan konteksnya bukan hanya yang dimakan tapi sesuatu yang dikonsumsi dari tanaman itu sebagai sodakoh ya, pahala baginya. Nah, ketika itu tadi nanam ini nih, misalnya nanam durian gitu ya. Kemudian ternyata durian itu udah berbuah dan ada yang dicuri, ya dicuri oleh orang. Ini sebenarnya konteksnya ya yang mencuri misalnya itu ya dosa, nggak boleh gitu ya. Kemudian dia juga harus dikasih hukuman pelajaran juga. Tapi kita yang menanam ya kemudian ya udahlah cuman paling satu dua buah gitu udahlah ikhlaskan itu jadi sodako pahalanya itu ya. Dan tidaklah kepunyaan seorang itu berkurang melainkan menjadi sedekah dan pahala baginya. Nah ini ikhwas sekalian, peserta sekalian, ini satu hadis ini menjadi hal yang menurut saya sangat luar biasa sekali ya, bagaimana untuk menstimulus untuk menanam gitu ya. Tadi ayatnya, kemudian sekarang ini hadisnya. Saya tambahkan satu lagi yang juga melengkapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Apapun kita tahu bahwa namanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu adalah hadis yang pasti sahih gitu ya. Ya bahkan Pak. Iya betul. Ya saya mau ngomong itu juga itu ya. Jadi dikatakan ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an ya. Ya seorang muslim yang dia itu menanam pohon gitu ya, dan kemudian tidak pula menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung gitu ya. Jadi misalnya saya menanam padi ya, kemudian padi itu ternyata dimakan oleh burung gitu ya. Kemudian atau mungkin manusia memakannya karena adanya keperluan, atau mungkin hewan lainnya, maka kemudian apa, fal ya'kula minhu tayrun au insanun au bahimah. Bahimah ini biasanya kambing, sapi, kerbau, illa kana lahu bihi sodakoh ya, maka ya menjadi sodakoh dan pahalanya untuk yang menanam. Wah ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat mungkin karakter dari binatang gitu ya, binatang itu kalau makan juga nggak mungkin. Burung misalnya makan gitu ya, kemudian wah simpen bawa ke rumah pakai plastik, kan nggak mungkin. Iya dia masukin temboloknya udah habis ya sudah gitu ya. Artinya dia gak menyimpan lagi buat besok gitu ya. Aduh, bukan burung namanya itu ya. Nah ini menarik. Jadi kalau di hadis yang pertama itu bicara tentang ketika dicuri atau mungkin dimakan oleh orang lain, maka dalam konteks yang di hadis pertama, yang kedua itu adalah manusia. Kalau di hadis yang ketiga ini adalah bukan hanya manusia ya, tetapi juga binatang. Ya, ini juga nanti dalam konteks satwa. Jadi Islam itu betul-betul wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang menjadikan Islam ini kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ininya nih Pak Juni teorinya. Jadi yang pertama adalah dari ayat Al-Qur'an gitu ya. Beberapa ayat Al-Qur'an ini masih banyak yang lainnya. Kemudian juga ada hadis, saya sebutkan ada 5, ada 3, tapi sebenarnya banyak yang lainnya. Betul betul. Dan ternyata ini yang menarik nih Pak Juni. Jadi ketika bicara tentang tadi ayat Al-Qur'an, hadis, mungkin sebagian yang mengatakan itu kan cuman teori gitu ya. Itu kan cuman istilahnya itu ya wahyu atau mungkin normatif lah bahasanya gitu. Ya, ternyata tidak seperti itu. Kita lihat ya, ada namanya sahabat Nabi nih Pak Juni, namanya Abu Darda ya. Abu Darda itu adalah seorang sahabat Nabi SAW. Nah beliau juga sama gitu ya. Jadi ketika Abu Darda ini menanam pohon ya, kemudian ada yang nanya ke beliau nih ya, nanya ke beliau, wahai Abu Darda, mengapa engkau tanam pohon ya, padahal engkau sudah tua, sedangkan pohon ini tidak akan berbuah kecuali sekian tahun lamanya. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau tadi adalah istilahnya itu nenek moyang kita, ini adalah Abu Darda, seorang sahabat Nabi yang dikatakan bahwasanya sahabat Nabi itu adalah khairun nasi qarni. Ya, jadi tadi bukan teori gitu. Sampai beliau mengatakan, Abu Darda ini, bukankah aku yang akan memetik pahalanya jika buahnya dimakan orang lain?
Nah, ini yang paling penting menurut saya nih. Jadi bukan teori gitu ya. Jadi dalam Islam tuh bukan teori, bukan normatif. Faktanya adalah Abu Darda sahabat Nabi itu nanam. Kenapa beliau tuh menanam gitu ya? Karena memang baca tadi. Iya betul ya, karena baca hadis, kemudian apa namanya ya langsung action gitu ya, langsung action, langsung oh ya betul. Kenapa? Karena mungkin saya tidak bisa memetik buahnya, tapi saya akan memetik pahalanya insya Allah taala. Nah, satu lagi nih sebelum kita mungkin nanti kita undang juga ya Pak Junda untuk kita bisa diskusi nih ya. Satu lagi ini asar dari ulama tabiin ya. Ulama tabiin adalah ulama yang biasanya itu adalah anak dari para sahabat atau generasi kedua setelah para sahabat. Namanya Umar bin Huzaimah bin Sabit al-Ansori. Nah, ini juga ditanya juga kepada Umar bin Khattab, seorang khalifah Islam yang kedua. Aku pernah mendengar katanya Umar bin Khattab itu berkata kepada ayahku, ya, apa yang menghalangimu untuk menanami tanahmu? Ya, bapakku berkata kepada beliau, aku adalah orang tua, akan mati besok. Ya, maka kemudian Umar berkata, aku mengharuskan engkau menanamnya. Engkau harus menanamnya. Ya, sungguh aku melihat Umar bin Khattab menanamnya dengan tangannya bersama bapakku. Nah, ini cocok banget nih dengan ininya mungkin aktivitas yang banyak dilakukan Pak Junaidi ini ya. Jadi kalau jadi kalau ada lahan kosong, bahkan nanti dalam Islam itu ada namanya Ihyaul Mawat. Ya. Nah, Ihyaul Mawat itu adalah menghidupkan tanah yang tidak digarap. Betul ya. Jadi tanah kosong di mana mubazir sekali ya. Bahkan dalam Islam itu harusnya tanah-tanah mungkin banyak banget ini ya, di beberapa wilayah itu yang tanahnya kosong dimiliki sih oleh seseorang, biasanya oleh developer atau apalah gitu ya. Nah, tapi kemudian harusnya pemerintah itu memang bisa memanfaatkannya. Ya, dalam artian mungkin ada hak tertentu untuk mungkin orang lokal untuk menggarapnya gitu ya, sehingga dia tidak mati, dalam artian produktif, terlantar, betul. Gitu ya, kan bisa tuh mungkin nanam kangkung, nanam jagung. Nah, itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, jadi ayat, kemudian hadis, kemudian akwal sahabat, kemudian juga dari tabiin. Nah, ini menjadi dasar nih. Kayaknya ini jadi buku nih Bang Jun nih untuk jadi ini. Iya, tenang aja, banyak ghostwriter gitu.